Selamat pagi siswa-siswi Metodis 2. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penerapan induksi elektromagnetik yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu arus atau tegangan bolak-balik. Ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian arus atau tegangan efektif, arus atau tegangan maksimum, kemudian pengertian diagram fasor dan penerapannya untuk mempermudah di dalam mengerti tentang arus bolak-balik, dan yang terakhir bagaimana rangkaian resistor atau induktor atau kapasitor apabila dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beberapa penerapan daripada induksi elektromagnetik. Salah satunya yaitu generator. Di antara generator ini yaitu pembangkit arus listrik, ada generator AC, yaitu pembangkit arus listrik bolak-balik seperti tampilan yang diberikan. Dan kemudian ada juga generator DC, selain transformator dan beberapa penerapan yang lain daripada induksi elektromagnetik. Ini adalah gambar sebuah generator AC, bagaimana kumparan yang merupakan rotornya berputar di dalam medan magnet dan terhubung kepada dua kutub atau dua cincin yang menghasilkan arus listrik bolak-balik seperti grafik yang ditunjukkan. Kemudian, bagaimana secara matematisnya? Maka GGL induksi pada generator AC menurut persamaan Faraday, yaitu GGL itu adalah N kali dV per dt, sehingga selanjutnya diolah menjadi satu persamaan, maka hasil daripada diferensial itu menghasilkan N kali B kali luas penampang A kali kecepatan sudut sinus omega T, artinya merupakan satu fungsi sinus, di mana N, B, A, dan omega tersebut dapat dikonversi menjadi sebuah nilai yang nantinya kita sebut sebagai GGL maksimum. Untuk topik selanjutnya, kita akan mempergunakan simbol untuk mempersingkat. V sama dengan V maksimum sin omega T, atau I sama dengan I maksimum sin omega T. Jadi apa yang kita akan pelajari selanjutnya yaitu dasari oleh penerapan daripada hukum Faraday pada sebuah generator AC. Di mana generator AC ini nantinya kita akan hubungkan dengan komponen listrik. Bagaimana sifat apabila dihubungkan dengan beberapa komponen listrik, apakah resistor, induktor, atau kapasitor. Ya, kita akan lanjutkan yaitu pengertian arus atau tegangan maksimum dan arus atau tegangan efektif. Pada grafik diberikan sebuah grafik sinusoidal, artinya merupakan grafik fungsi sinus, di mana nilai dimulai dari 0, kemudian menyimpang sampai batas maksimum dan kembali ke titik 0 dan demikian sebaliknya. Maka secara fisika kita tentukan bahwa titik simpangan tertinggi daripada grafik tegangan itu kita sebut sebagai V maksimum. Apakah dia simpangan tertinggi ke atas ataupun simpangan tertinggi arah ke bawah. Jadi itu kita sebut V maksimum. Kemudian kita akan melihat ada yang namanya V efektif.
bagaimana V efektif ini bisa nilainya, grafiknya sedemikian, itu kami ada memberikan penjelasan pada materi teori. Apa hubungan V efektif dengan V maksimum? Jadi V efektif ini adalah tegangan terukur. Jadi apabila kita mempergunakan alat ukur tegangan AC, ketika kita hubungkan ke sumber tegangan, nilai tegangan yang terbaca atau terukur itulah yang disebut dengan tegangan efektif. Apakah tegangan efektif atau arus efektif? Kemudian ada tegangan maksimum, positif ke atas dan positif ke bawah, ya, maka itu disebut sebagai tegangan puncak ke puncak atau tegangan VPP. Jadi tegangan puncak itu adalah 2 kali V maksimum. Ya, dari mana hubungan daripada V efektif dengan V maksimum? Itu silakan dibaca, dimengerti melalui uraian pada bahan teori kita. Selanjutnya kita akan coba mengerti diagram fasor yang akan kita pergunakan pada topik-topik selanjutnya untuk mempermudah sebuah pengertian. Fasor adalah diagram yang menyatakan fase atau sudut fase suatu besaran dengan cara melukiskan vektor. Jadi sudut fase dilukis secara vektor. Jadi apabila kita buat satu grafik daripada tegangan terhadap sudut fase, maka adalah 0, V/2 atau 90 derajat, V dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan sudut fase. Bagaimana melukis tegangan atau arus sebuah komponen apabila memiliki sudut fase tertentu. Itu cara mempermudah pelukisan. Kita perhatikan. Ya. Apabila kita perhatikan, maka pada titik-titik tertentu, pada sudut-sudut fase tertentu, sebagai satu gerakan bolak-balik, maka ada arah daripada geraknya. Ketika sudut 0, arahnya kemana tegangan, arahnya kemana arus, ketika sudut fasenya V/2, demikian seterusnya. Jadi, untuk mempermudah, maka kita akan melukiskan secara fasor, yaitu sudut fase yang dilukis secara vektor. Ya, untuk fasor tegangan, ya, apabila sudut maksimumnya atau V-nya itu membentuk sudut omega T. Nah, katakanlah misalnya kalau omega T-nya itu 0, tepat di salib sumbu, maka tentu arahnya adalah arah sejajar sumbu horizontal. Nah, apabila misalnya sudutnya V/2, omega T-nya sama dengan V/2, berarti 90 derajat, berarti arahnya dilukiskan secara vertikal. Baik tegangan maupun untuk arus. Jadi sifatnya sama untuk arus bolak-balik. Ya. Jadi saya ulangi, apabila sudutnya 0, maka berarti sudut omega T-nya 0, berarti sejajar sumbu X. Apabila sumbu omega T-nya, sudut fasenya 90 derajat, maka itu berarti tegak lurus, vertikal. Di sanalah dilukiskan vektornya. Apabila kita lanjutkan, jika sumber tegangan AC dihubungkan dengan sebuah resistor. Nah, ini sumber tegangan AC, VAC, yaitu V maksimum sin omega T. Kemudian arusnya, sumber tegangannya, yaitu I maksimum sin omega T. Apabila dihubungkan dengan sebuah resistor, maka sifat yang ditampilkan
adalah ternyata tegangan resistor tetap V maksimum sin omega T. Arusnya juga yaitu I maksimum sin omega T. Artinya bahwa tegangan atau arus dari sebuah sumber tegangan ketika melalui sebuah resistor tidak mengalami perubahan fase. Tetap merupakan fungsi sin omega T. Maka kita katakan tegangan sin omega T, arus sin omega T berarti sama-sama sefase, satu fase. Nah, omega T-nya sama, jadi kita sebut sefase. Jadi kalau misalnya omega T-nya 0 derajat, maka untuk tegangan 0 derajat, maka untuk arus juga 0 derajat. Jika tegangan dan arus sudah ada, maka nilai resistornya. Nilai resistornya adalah V maksimum per I maksimum. Ini sesuai dengan hukum Ohm. Sekarang kita lihat diagram fasornya. Karena sinus omega T yang warna biru untuk arus, ya, misalnya 0 derajat, omega T-nya 0 derajat, sejajar sumbu X, maka tegangannya juga sejajar dengan sumbu X. Nah, ini yang dimaksud dengan fasor resistor, di mana arus dan tegangannya sefase. Jadi arahnya sama. Secara grafik dilukiskan seperti ini. Ya, yang warna biru adalah arus, yang warna merah adalah tegangan. Jadi grafik arus dengan grafik tegangan itu sama. Mengapa grafik tegangan lebih tinggi daripada grafik arus? Karena melalui sebuah hambatan. Jadi arusnya diperkecil, tetapi tidak merubah sudut fasenya. Nah, ini yang dimaksud dengan arus dan tegangan sefase. Kedua, bagaimana jika induktor dirangkai dihubungkan dengan sumber tegangan AC? Nah, ini grafiknya. Ya, sumber tegangannya tetap. Ya, sumber tegangannya tetap, arusnya juga tetap, merupakan fungsi sinus. Maka ternyata tegangan induktor adalah V maksimum sin omega T tambah 90 derajat. Dari mana ini bisa dapat? Itu kami sudah menjelaskan di teori, silakan dibaca teorinya. Ya, mengapa muncul plus 90 derajat. Kemudian arusnya. Ternyata arusnya tidak berubah. Artinya apa? Arus daripada generator AC itu ketika melewati induktor tidak mengalami perubahan fase. Yang berubah itu adalah tegangannya. Jadi jika sinus omega T-nya 0, maka tegangannya 0 ditambah 90. Berarti menjadi sinus 90. Itu salah satu contoh. Bagaimana melukisnya secara fasor? Perhatikan. Ya, sebelumnya ada hambatan ya sama. Untuk induktor, tegangan maksimum per I maksimum. Kalau resistor tadi kita simbolkan R, maka untuk induktor kita simbolkan XL. Kita sebutlah ini reaktansi induktif. Nah, apa itu nilai XL? Yaitu omega kali L. Jadi kami tetap sarankan membaca teori yang sudah diberikan. Ya, apabila arus berada pada sudut fase 0 derajat, maka omega T-nya 0, maka otomatis tegangan induktornya menjadi 0 ditambah 90. Berarti 90 derajat. Nah, arah vertikal. Apa yang kita dapat di sini? Tegangan mendahului arus. Arusnya 0, tegangannya 90 derajat. Kalau arus 90 derajat
misalkan sin omega T, IL sama dengan I maksimum, sin omega T, omega T-nya 90. Maka berarti tegangannya 180 derajat. Berarti ketika vektor fasor arusnya ke atas, maka faktor fasor tegangannya menuju ke kiri. Sumbu X negatif. Secara grafik dapat dilukiskan. Ya. Apabila arus bergerak mulai dari 0 derajat, ketika arus 0 derajat, ya, maka tegangan sudah nilai maksimum. Ketika arusnya 0, tegangannya maksimum. Ketika tegangannya V/2, tegangannya 0, arusnya maksimum. Jadi terjadi kejar-kejaran sepertinya kalau kita amati tadi grafiknya. Nah, ini yang disebut dengan tegangan, fasor tegangan mendahului arus dengan beda fase 90 derajat. Komponen listrik yang ketiga yaitu rangkaian kapasitor dengan sumber tegangan AC. Ya, dengan grafik yang sama tetapi komponennya kita ganti, sumber arus, sumber tegangannya tetap, ya, melalui sebuah kapasitor, maka ternyata tegangan yang melalui kapasitor, ya, jika sumbernya V maksimum sin omega T, ternyata setelah melalui kapasitor, tegangan di kapasitor menjadi V maksimum sin omega T kurang 90 derajat. Nah, mengapa minus 90? Penjelasan kami ada pada teori, silakan diikuti teorinya. Arus ternyata tidak mengalami perubahan. Jadi arus dari generator sama dengan arus yang melalui kapasitor. Kemudian hambatan. Selalu hambatan untuk resistor tadi R, hambatan untuk induktor tadi kita simbolkan XL, kita sebut reaktansi induktif, maka hambatan untuk kapasitor kita simbolkan XC, yaitu reaktansi kapasitif. Tetap dengan satuan ohm. Persamaannya bergantung kepada omega kali C. Secara fasor kita lukiskan. Jika arus IC-nya memiliki sudut fase 0, omega T-nya 0, berarti sejajar sumbu X, ya. Maka berarti tegangannya V maksimum sin 0 dikurang 90, berarti minus 90 arah ke bawah vektornya. Ya. Maka apa yang kita simpulkan dari diagram fasor ini, bahwa di sini pada kapasitor arus mendahului tegangan. Atau sebaliknya, tegangan mengikuti arus dengan beda fase 90 derajat. Secara grafik, ya, apabila kita amati grafik biru adalah arus, maka arus mula-mula 0, maka tegangannya minus, maksimum minus, arah ke bawah. Dan demikian seterusnya. Artinya terjadi perbedaan fase sebesar 90 derajat. Sebagai contoh, sumber tegangan AC yaitu 100 sin 200 T volt dihubungkan ke ujung-ujung sebuah induktor 0,5 Henry. Hitung kuat arus pada induktor pada saat T sama dengan V per 600 detik dan hitung tegangan pada induktor pada saat T sama dengan 600 V per 600 detik. Ya, untuk menjawabnya, maka apa yang kita ketahui di sana, dari persamaan VAC sama dengan 100, maka 100 itu adalah nilai V maksimumnya. Terus sinus 200T, maka 200 itu adalah nilai kecepatan sudut, yaitu radian
per detik, 200 radian per detik. Kemudian induktornya 0,5 Henry yaitu L. Pertama, untuk menentukan nilainya, maka kita harus tahu berapa besar hambatan atau reaktansi daripada induktor tersebut. Kita sebut reaktansi induktif. XL sama dengan omega kali L, maka nilai hambatannya sebesar 100 ohm. Ketika nilai hambatannya 100 ohm, ya, arus maksimumnya dapat dihitung dengan cara mempergunakan hukum Ohm. XL sama dengan Vm per Im. Berarti Im-nya sama dengan Vm per XL. Artinya, tegangan maksimum per hambatan maksimum atau XL, maka nilai arus yang melewati daripada induktor sebesar 1 ampere. Hitung tegangan pada induktor saat T sama dengan V per 600. Ya, dengan persamaan yang sama, maka kita dapat tuliskan I pada waktu T, V per 600 sama dengan I maksimum sin omega T. I-nya tadi kita sudah dapati 1 ampere, sin omega T. Omeganya nilainya 200, kemudian T-nya. T sama dengan V per 600. Maka apabila kita masukkan nilainya, maka menjadi 1 kali sin V per 3. Jadi kalau V per 3 ini adalah 180 per 3, berarti 60 derajat. Berarti tinggal I adalah pada saat V per 600 ya, I-nya 1 sin 60 derajat. Jadi sin 60 derajat adalah setengah akar 3, maka arus yang melewati induktor saat T sama dengan V per 600 adalah setengah akar 3 ampere. Tegangannya dapat ditentukan dengan cara yang sama. V sama dengan V maksimum sin omega T tambah 90 derajat, yaitu V per 2. Ya, inilah persamaan tegangannya. Menjadi tegangan pada saat V per 600 sama dengan 50 volt. Contoh yang kedua. Perhatikan diagram fasor suatu rangkaian arus bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz seperti gambar di samping. Ya, ditampilkan gambar arus warna biru 400 mA dan tegangan warna merah 24 volt, dan apa yang kita lihat di antara arus dan tegangan terjadi perbedaan fase 90 derajat ya, secara grafik. Maka dari sini kita bisa tahu bagaimana cara menentukan putaran arah jarum jam. Maka kita katakan arus 400 mA mendahului tegangan 24 volt. Berarti arus mendahului tegangan. Nah, dari sini kita bisa tentukan jenis apa komponen yang dipergunakan. Yang menghasilkan grafik ini komponen apa. Dan kemudian berapa nilai daripada komponen tersebut. Ya, ini grafiknya. Ya, cara menentukan siapa yang mendahului, siapa yang mengikuti, maka kita menentukannya dengan cara menentukan arah putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi, artinya arus 400 mA lebih dahulu daripada tegangan. Maka komponen yang memiliki sifat tersebut adalah komponen daripada kapasitor. Arus mendahului tegangan. Ya, sesuai arah putaran yang berlawanan arah putar jarum jam. Iya.
Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa diagram Fasor tersebut milik kapasitor, maka kita bisa mengatakan arus 400 tegangan 24, maka nilai hambatan atau reaktansi kapasitifnya kita bisa tentukan. Ya, reaktansi kapasitif seper omega C. Reaktansi kapasitif juga sama dengan tegangan per arus. Maka bisa dihitung nilai kapasitor tersebut. Apabila kita masukkan angka yang sudah diketahui, maka nilai kapasitornya adalah 53 kali 10 pangkat min 6 atau 53 mikrofarad. Jadi demikianlah contoh untuk komponen elektronik, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor apabila dihubungkan dengan sumber AC. Untuk pembelajaran selanjutnya, maka dasarnya adalah topik ini. Untuk mengerti selanjutnya, kamu harus mengerti sifat karakter daripada masing-masing komponen. Kemudian nanti bagaimana kalau dirangkaikan seri dan bagaimana kalau tiga-tiganya dirangkaikan seri. Ya, demikian topik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada yang belum jelas, silakan dihubungi kami dan kami akan mencoba menjelaskannya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat seluruh siswa 12 MIA. Terima kasih. Selamat pagi.